Hihi, bocah kecil ini memang terluka cukup parah. Sudut pria besar setengah baya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sombong. Namun, sebelum senyumnya yang terguncang benar-benar terungkap, cahaya 7 warna melintas dari sudut mulutnya, menyebabkan senyumnya menegang dengan cepat. Hati-hati. Pria parubaya itu berjongkok sedikit dan meraung dengan keras. Ah! Suaranya baru saja terdengar ketika jeritan keriting darah terdengar. Pria parubaya mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah secara drastis ketika dia menyadari bahwa binatang sihir terbang tidak jauh darinya telah basah kuyup dalam cairan 7 warna pada saat ini. Tubuh 2 orang di punggungnya hanya diblokir dengan doki mereka untuk sesaat sebelum tubuh mereka terkorosi oleh cairan 7 warna menjadi 2 tumpukan tulang putih. Kematian menyedihkan dari teman-teman mereka menyebabkan wajah-wajah murid mistik Cloud Sekte yang tersisa di sekitar menjadi pucat. Dalam kepanikan mereka dengan tergesa-gesa mengarahkan binatang sihir terbang mereka untuk turun ke tanah. Orang-orang bodoh. Jangan mendekati tanah. Xiao Yan ada di bawah. Pria parubaya itu buru-buru berteriak marah ketika dia melihat tindakan para murid mistik Cloud Sect ini. Hihi, sudah terlambat. Tawa tebal, gelap, dan dingin tiba-tiba berdesir di udara. Sosok manusia muncul tiba-tiba dari dalam semak-semak kecil. Purple Cloud Wings di punggungnya mengepak, dan dia langsung muncul di sisi 3 binatang sihir terbang. Penguasa Suan berat di tangannya secepat kilat karena memotong 3 jejak angin patah. Mengikuti 3 suara teredam, darah segar menghujani dan menembus langit. Kepala 3 magical beast jatuh dari langit. Begitu dia membunuh 3 binatang sihir terbang, Xiao Yan mengabaikan murid mistik Cloud Sect yang jatuh. Dengan kekuatan dosi mereka, jatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian. Tubuh Xiao Yan ditangguhkan di udara. Dia melirik satu-satunya binatang magis terbang di langit. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan dengan cepat menerkam. Cepat pergi. Wajah pria parubaya itu benar-benar pucat saat dia memandang Xiao Yan yang menembaki. Teriakan seperti elang dengan cepat dilepaskan dari mulut pria besar parubaya itu. Segera, magical beast yang tersisa terbang dengan cepat naik ke udara, berusaha untuk melarikan diri. The magical beast baru saja meningkatkan ketinggiannya ketika cahaya 7 warna sekali lagi muncul. Itu seperti panah yang tajam yang langsung menembus dada murid mistik Cloud Sect di samping pria parubaya besar yang sudah ketakutan oleh kematian rekan-rekannya sampai wajahnya pucat. Karena kamu di sini, mengapa kamu ingin pergi? Sebuah bayangan hitam tiba-tiba naik di ruang kosong di depannya. Akhirnya, dengan cara iblis, dia mengangkat penguasa yang berat itu dengan tangannya dan menekan jari-jarinya dengan lembut di kepala magical beast. Wajahnya yang tersenyum seperti iblis jahat di mata pria parubaya yang besar itu. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga bisa lupa untuk pergi begitu mudah. Tidak memiliki ruang untuk mundur, pria parubaya yang besar itu mengepalkan giginya dengan ganas. Dia mengencangkan cengkeramannya pada longsword dan tertawa keras. Doki di seluruh tubuhnya melonjak saat dia menembak eksplosif ke arah Xiao Yan sambil membawa kekuatan yang kuat. Xiao Yan menyaksikan pria parubaya besar yang telah didakwa dengan niat untuk membunuh. Dia dengan lembut mengangkat penguasa berat di tangannya dan menginjak kepala magical beast dengan jari-jarinya. Tubuhnya melesat maju seperti panah. Saat suara 2 pedang bertabrakan terdengar, kedua sosok itu juga saling terkait dan berpapasan. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, kelompok besar bintik hitam kecil datang dari cakrawala yang jauh, secara bertahap dan akhirnya diperbesar. Mereka segera membawa angin liar yang menyebar ke seluruh langit ketika mereka tiba di tempat yang baru saja mengalami perkelahian besar. Mole, di mana Xiao Yan? Bagaimana dengan anggota lain dari unit kecil Anda? Ketiga tetua itu mengejutkan 3 tetua Mystic Cloud yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan Hai Bodong ketika Xiao Yan pertama kali melawan Mystic Cloud Sect. Pada saat ini, seorang penatua sedang mengamati pria parubaya besar yang berdiri di belakang magical beast dengan kepala menunduk ketika dia berteriak dengan keras. Namun, Molei tidak bereaksi terhadap namanya yang dipanggil. Ada yang salah. Ketika mereka melihat Molei, yang kepalanya menunduk, ekspresi pria yang lebih tua itu tiba-tiba berubah ketika dia berteriak pelan. Saat tangisannya jatuh, tubuh Molei, yang berdiri di belakang magical beast, tiba-tiba bergetar. Segera, tubuhnya meledak dengan ledakan, seperti bom, di depan tatapan kaget dari hampir 100 murid mistik Cloud Sect. Darah segar yang menyebar ke segala arah segera mengalir turun dari langit. Hiss. Sekejap setelah tubuh Molei meledak, binatang sihir di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tubuhnya bergetar hebat. Sesaat kemudian, ledakan terdengar dan ledakan lainnya terjadi. Darah segar disertai dengan potongan-potongan daging mengalir dari langit, hampir membuat seluruh padang rumput hijau gelap di bawahnya menjadi pemandangan seperti neraka. Ketika mereka mengalami peristiwa mengerikan yang terjadi di depan mereka, hampir 100 murid mistik Cloud Sekte memiliki wajah pucat saat mereka turun ke keheningan yang aneh. Beberapa yang lebih pintar tampaknya menyadari sesuatu dari tragedi ini. Balas dendam. Ini adalah balas dendam yang telah diberikan Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sect karena terus mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Pembalasan serigala yang lapar, yang dipaksa dalam situasi putus asa, akan menyebabkan dinginnya menyebar ke seluruh hati seseorang. Penatua tertua memiliki wajah hijau saat dia memandangi darah segar dan sisa tulang di tanah.
Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah banyak gunung besar saat dia meraung dengan penuh permusuhan. Xiao Yan, bahkan jika aku harus terus mengejarmu sejauh ribuan kilometer, pria tua ini pasti akan merobekmu menjadi puluhan ribu potongan, tarik otot Anda, dan patah tulang Anda. Sepertinya ketiga lelaki tua yang tidak mau mati itu sangat marah. Mereka benar-benar mulai mencari inci demi inci tanpa mempertimbangkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Xiao Yan telah menyusut dalam bayangan gelap saat dia bergumam dengan lembut. Kekuatan dari ketiga tetua Mystic Cloud Sekte ini tidak buruk. Karena itu, mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuh Anda lebih jelas daripada orang biasa. Meskipun mereka masih tidak dapat memberitahu lokasi Anda secara akurat, mereka dapat merasakan perkiraan lokasi Anda. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, sekarang mereka sudah mulai membentuk formasi melingkar dan mengelilingi perkiraan lokasi. Setelah itu, mereka akan mencari inci demi inci dari jauh ke dekat. Metode ini mungkin terdengar bodoh tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dengan cepat menemukan Anda. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki Magical Beast dengan peringkat sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan penindasan dari tiga tetua Mystic Cloud Sect memaksakan kehadiran, Magical Beast lainnya tidak akan berani keluar dan menjadi ancaman bagi mereka. Petik 2. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Wilayah yang telah dikelilingi menjadi lebih kecil. Jika kami mengizinkan mereka untuk terus mencari dengan cara ini, kami kemungkinan akan menjadi burung yang dikurung cepat atau lambat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya. Kami akan menggeser posisi kami di area kecil ini. Wilayah yang mereka butuhkan untuk mencari benar-benar terlalu besar. Selain itu, mereka hanya memiliki sekitar 50 Magical Beast yang terbang. Jarak di antara mereka cukup besar. Selama Anda dapat menghindari posisi di mana ketiga rekan lama berada dan meminjam tutupan hutan lebat, akan sulit bagi para murid Sekte Awan Kabut lainnya untuk menemukan Anda. Yao Lao merenung dengan keras, namun, jejak energi di dalam tubuhmu pada akhirnya akan bertindak sebagai rambu untuk mereka. Selama kami belum menghapus hal ini, mereka akan dapat menemukan posisi Anda. Petik 2. Bisakah kita tidak sepenuhnya menghapusnya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ya itu mungkin, tapi aku juga mengatakan bahwa ketika menghilangkan jejak energi ini, riak yang intens akan langsung meledak. Selain itu, riak itu akan berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika waktu itu tiba, Anda akan sepenuhnya terpapar. Karena itu, jika Anda ingin menghilangkan jejak energi, Anda setidaknya harus mengguncang orang yang mengejar Anda. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, Anda sayangnya akan benar-benar dikelilingi seperti pangsit yang dibungkus. Yao Lao berbicara dengan tak berdaya dalam suaranya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melewati celah-celah penutup daun untuk melihat binatang sihir terbang yang paling dekat dengannya. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, kita akan mengurasnya terlebih dahulu. Begitu malam tiba, kesulitan pencarian mereka akan meningkat pesat karena terbatasnya jangkauan penglihatan mereka. Ketika waktu itu tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menerobos batas pencarian mereka. Saya juga akan membutuhkan guru untuk mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yun San di dalam tubuh saya. Jika tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir. Ya, itu juga. Petik 2. Hei, sekarang, ayo pergi dan bermain game dengan sekelompok orang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan tangkas turun dari pohon besar. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan tempat ini, Penatua Mystic Cloud di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertukar pandang dengan keduanya di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, jejak energi pemimpin sekte lama menjadi semakin jauh. Tampaknya Xiao Yan telah menemukan rencana kami dan mulai melarikan diri. Petik 2. Itu tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Penatua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Pandangannya menyapu langsung ke arah selatan hutan. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang secara kasar dari arah itu. Pria tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah bahwa Xiao Yan melarikan diri sebelum menangis dengan dingin. Unit elang, dengarkan. Pertahankan formasi. Ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencari. Perhatikan hal yang berjalan dengan sangat cepat di dalam hutan. Petik 2. Ya. Sebuah respon tertib bergema di langit. Segera, gelombang tangisan elang terdengar. Puluhan binatang magis terbang besar tiba-tiba membalik tubuh mereka dan dengan cepat terbang melewati lautan pohon. Sialan. Orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiao Yan mengubah posisinya, tiga tetua sekte Mystic Cloud mampu merasakannya lebih awal daripada orang lain. Wajah mereka langsung menjadi hijau saat mereka mengutuk dengan marah. Lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan usia yang jelas merupakan yang terbesar di antara ketiganya dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika dia menghirup udara dalam sebelum berkata dengan suara yang tebal, ikuti dia dengan S.E.K.S.ama. Saya tidak percaya bahwa tubuhnya yang terluka bisa bertahan lama. Jika dia ingin lari, kita akan membuatnya lelah sampai mati.